Sampurasun, ngapunten sederek sedulur sedoyo. Kadang kita tidak sadar bahwa hal kecil seperti garam bisa menyimpan makna besar yang diwariskan turun-temurun oleh para leluhur. Garam ini bukan sekadar bumbu dapur belaka, tapi juga syarat dengan simbol perlindungan dan pembersihan energi. Saya jadi mikir, kenapa ya nenek moyang kita begitu percaya pada kekuatan garam untuk menjaga harmoni rumah tangga? Nah, kalau kamu juga penasaran, mari kita kupas bareng-bareng dan temukan jawabannya dalam petuah-petuah sederhana ini. Di berbagai budaya, garam kerap dianggap sebagai salah satu unsur pemurnian yang mampu mengusir sifat-sifat negatif. Orang-orang zaman dulu percaya bahwa garam memiliki energi alami yang bisa menyedot aura kurang baik di sekitar kita. Mungkin kita pernah melihat tradisi menabur garam di depan pintu atau di sudut rumah saat ada hajatan tertentu, bukan? Ritual itu bukan asal menebar saja, tapi memang dilakukan dengan niat supaya ruang kita tetap bersih dari gangguan tak kasat mata. Sering saya berpikir, jangan-jangan leluhur kita lebih canggih dalam memahami energi daripada kita yang hidup di era modern ini. Kedengarannya sepele, tapi satu genggam garam yang ditabur di tempat tertentu ternyata bisa membawa keseimbangan. Keseimbangan ini meliputi aspek jasmani dan rohani. Karena kalau rumah kita adem, pikiran kita pun ikut tenang. Saya pernah iseng menaruh garam di tiap sudut kamar, dan entah kenapa tidurnya jadi lebih nyenyak loh. Entah sugesti atau memang ada efeknya, tapi yang jelas saya merasakan aura positif yang berbeda. Kadang hal-hal mistis seperti ini tidak butuh logika rumit, cukup kita rasakan dan syukuri saja dengan tulus. Jangan lupa, garam yang kita pakai juga sebaiknya dari jenis yang masih alami, karena energi alamnya lebih kuat. Saya pribadi cenderung memilih garam kasar atau garam laut yang belum banyak diproses, walaupun garam dapur biasa juga tetap bisa dimanfaatkan. Bentuknya yang kristal seakan menyimbolkan cahaya atau pancaran energi bersih dari alam semesta. Bahkan, konon ada yang menyimpan garam di toples kecil di ruang tamu untuk menangkal niat buruk orang yang berkunjung. Tentu, hal-hal ini kita lakukan dengan niat positif dan memohon keselamatan dari Sang Pencipta. Kalau dipikir-pikir, hidup di era modern ini membuat kita kadang lupa pada kearifan nenek moyang yang tampak sederhana. Kita terlalu fokus pada hal besar, padahal kunci ketentraman bisa terletak pada hal remeh seperti garam. Saya jadi yakin, membangkitkan lagi tradisi menaruh garam di 7 sudut sakral rumah akan memperkuat ikatan kita dengan warisan leluhur. Siapa tahu dengan menghargai ajaran mereka, kita jadi lebih bijak dalam menghadapi tantangan zaman. Setelah semua ini, saya yakin kamu juga nggak sabar buat praktik kan? Rumah itu bukan cuma bangunan fisik, tapi juga wadah di mana energi para penghuninya berkumpul dan saling memengaruhi. Kalau kita pulang ke rumah dan merasa capek hati, bisa jadi ada sesuatu yang tidak seimbang di sana. Saya sering dibilang aneh waktu kecil karena suka ngobrol sama rumah, tapi sebenarnya saya cuma berusaha merasakan auranya. Ternyata kebiasaan saya ini didukung ilmu leluhur Jawa, yang percaya bahwa rumah punya ruh tersendiri. Makanya, menjaga energi rumah sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh sendiri. Coba deh perhatikan, kadang ada rumah yang selalu bikin nyaman dan betah, sementara ada juga rumah yang suasananya bikin penghuninya sering berantem. Bisa jadi penyebabnya adalah energi negatif yang menumpuk di suatu sudut hingga memengaruhi mood orang di dalamnya. Nenek saya dulu berpesan, sebelum menata perabotan dan dekorasi, bersihkan dulu aura rumah dengan doa dan taburan garam. Mungkin terdengar kuno, tapi kalau dipikir-pikir, inilah cara leluhur menjaga keharmonisan agar tidak ada ganjalan tak terlihat. Siapa tahu perlakuan sederhana ini bisa bikin rumah jadi lebih ramah dan tentram. Dalam filosofi Jawa, rumah sering diibaratkan sebagai cermin jiwa penghuninya. Artinya, kalau kita sedang kacau, rumah juga bisa ikut kacau. Saya ingat betul waktu lagi stres, barang-barang di rumah seperti jatuh sendiri, lampu kedap-kedip, padahal bolamnya masih baru. Jangan keburu parno, mungkin saja energi kita yang nggak stabil itu bikin suasana rumah ikut terguncang. Makanya ada baiknya kita rutin membersihkan rumah tidak hanya secara fisik, tapi juga secara batin lewat taburan garam dan doa. Dengan cara ini, diharapkan apa yang buruk akan luruh, dan apa yang baik akan tumbuh. Banyak orang sekarang langsung berpikir soal feng shui atau tata letak interior, tapi lupa pada kekuatan niat yang ditanam lewat ritual sederhana. Menabur garam di sudut tertentu dan berdoa, sesuai keyakinan masing-masing, bisa memperkuat perisai energi positif dalam rumah.
Saya yakin Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menomorduakan hal-hal baik, termasuk menjaga keharmonisan tempat tinggal. Kalau kita sendiri saja tidak peduli dengan energi rumah, lalu bagaimana kita mau mendapatkan kedamaian di dalamnya? Kadang, jawaban atas masalah rumah tangga dan rezeki memang berasal dari kebiasaan menjaga aura rumah supaya tetap bersih. Penghuni yang bahagia akan menularkan kebahagiaan pada rumah, dan rumah yang harmonis akan menguatkan penghuninya. Kalau ada kesedihan, segera usir dengan menyebarkan energi positif. Salah satunya ya pakai garam ini. Saya nggak bilang cara ini 100% manjur, tapi setidaknya bisa membantu membersihkan getaran negatif yang menempel. Di era modern, tak ada salahnya kembali ke tradisi lama yang sudah terbukti membuat hidup lebih tentram. Setelah ini kita akan masuk ke pembahasan lebih detail tentang sudut-sudut sakral. Siap kan? Pintu utama itu ibarat mulut rumah, tempat keluar masuknya energi, rezeki, dan siapa saja yang datang bertamu. Kalau kita sering merasa rezeki seret atau ketiban masalah setiap kali melangkah masuk, bisa jadi energinya sedang kurang bersih. Menabur garam di area pintu utama bukan hal baru, tapi sudah lama dilakukan leluhur kita untuk menangkal hal-hal buruk. Cara ini juga dipercaya bisa memancing energi baik supaya lebih betah berdiam di rumah. Kamu pasti mikir, masa sih rezeki bisa disetop sama aura pintu? Siapa tahu memang begitu adanya. Letakkan semangkuk kecil garam di dekat pintu atau taburkan sedikit di alas pintu dengan niat tulus memohon perlindungan. Waktu terbaik untuk melakukannya biasanya pagi hari saat suasana masih segar atau malam hari setelah semua aktivitas usai. Nenek saya bilang sambil tabur garam ucapkan harapan dalam hati. Semoga segala energi negatif batal masuk dan rezeki baik lancar menanti. Walaupun terdengar sederhana, tapi keyakinan dan konsistensi kita yang akan menguatkan efeknya. Saya sendiri tiap menabur garam di pintu utama, rasanya ada hawa ringan, entah sugesti atau nyata, tapi saya yakin ini menenteramkan. Selain menjaga energi, garam di pintu utama juga bisa jadi perisai dari niat buruk orang yang bertamu. Bukan berarti kita curiga terus, tapi tak ada salahnya berjaga-jaga kan? Kalau memang ada tamu dengan niat jahat, entah kenapa seringnya mereka merasa tidak nyaman dan cepat pergi. Kalau tamu yang baik, biasanya malah semakin akrab dan betah, karena mereka merasa aura rumah kita hangat. Hal ini sejalan dengan pepatah Jawa, sing bener bakal ceto, sing salah bakal keno, semacam hukum alam yang selalu berlaku. Menjaga pintu utama tetap bersih dan rapi juga bagian dari merawat energi positif. Bayangkan saja kalau pintu kita kotor, penuh debu, dan berantakan, energi negatif akan mudah numpuk di situ. Sesekali bersihkan area pintu dengan air garam, terutama sebelum kita menaburnya lagi. Nenek moyang kita mempercayai bahwa aksi membersihkan ini sama pentingnya dengan niat yang menyertainya. Jadi jangan lupa seimbangkan usaha lahir dengan harapan batin agar hasilnya optimal. Setelah kamu menaruh garam di pintu utama, coba rasakan sendiri perbedaannya. Apakah udara terasa lebih sejuk, pikiran lebih enteng, atau tamu yang datang lebih ramah? Kadang keajaiban itu muncul dalam bentuk kecil yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tapi kalau hati kita sudah mantap dan yakin, pasti ada saja jalan kebaikan yang terbuka. Mari lanjut ke sudut berikutnya, karena pintu utama baru langkah awal menjaga energi rumah. Dapur adalah jantung rumah, tempat di mana makanan dimasak dengan cinta dan rezeki keluarga diolah jadi santapan lezat. Kalau energi di dapur negatif, bisa-bisa makanan jadi kurang berkah dan penghuninya sering sakit-sakitan. Saya pernah dengar cerita dari ibu saya, kalau dapur kotor dan berantakan, rezeki juga bisa mandek. Ternyata nenek moyang kita biasa menaburkan garam di dapur sebagai bentuk pembersihan dan penghormatan pada sumber kehidupan. Jadi, sekarang saya pun rutin meletakkan semangkuk garam di pojok dapur untuk menjaga vibrasi positif. Beberapa orang takut garam akan tumpah dan bikin dapur lengket, tapi sebenarnya cukup pastikan wadahnya aman dan rapi. Kita juga bisa taburkan garam sedikit di sekeliling kompor, tapi hati-hati jangan sampai masuk ke kompor dan mengganggu sistemnya. Konon, hal ini bisa membantu menetralkan emosi negatif saat kita sedang memasak loh. Bayangin kalau lagi bad mood, masakannya juga bisa ikut hambar atau malah terlalu asin. Dengan menaruh garam, diharapkan aura dapur jadi seimbang dan kita lebih tenang saat mengolah makanan. Kadang, kita juga lupa mengecek kondisi dapur sampai menumpuk cucian piring atau sampah, padahal itu bisa jadi sarang energi negatif. Coba sesekali bersihkan lantai dapur dengan larutan air garam. Niatkan untuk membuang segala sisa kelelahan dan penat.
Saya dulu malas banget beres-beres. Tapi setelah tahu dampak energinya, saya jadi rajin. Ternyata dapur yang bersih dan wangi itu bukan cuma enak dipandang, tapi juga bikin keluarga lebih betah makan bareng. Dan kamu tahu, makan bareng di meja dengan hati gembira itu adalah resep kebahagiaan keluarga menurut orang Jawa zaman dulu. Menaruh sejumput garam di wadah beras juga dipercaya membantu menolak serangga dan menjaga kualitas beras, meski ini agak campuran antara logika dan tradisi. Tapi, selama itu tidak merugikan. Kenapa enggak dicoba, kan? Selain itu, garam yang diletakkan di dapur konon mampu menyerap getaran negatif yang ditinggalkan pertengkaran atau emosi negatif lainnya. Kalau kamu sering merasa resah saat masak, cobalah lakukan cara ini dan amati perubahannya. Jangan lupa tetap sisihkan waktu untuk berdoa agar niat baik kita terpancar ke seluruh rumah. Dapur memang tempat yang penuh kehangatan, tapi tanpa penjagaan energi bisa berubah jadi tempat paling rawan konflik. Orang tua dulu sering bilang, kalau masaknya marah-marah, hasilnya nggak akan bikin orang senang. Dengan adanya garam di dapur, kita diingatkan untuk selalu bersikap tenang dan mensyukuri rezeki yang Tuhan beri. Makanan yang dimasak dengan cinta akan menulari seluruh keluarga dengan kegembiraan. Siap untuk sudut sakral selanjutnya? Ayo kita lanjutkan. Kamar tidur seharusnya jadi tempat kita melepas semua lelah, memulihkan tenaga, dan menenangkan pikiran. Kalau masuk kamar tidur masih terasa sumpek dan gelisah, gimana mau dapat tidur yang berkualitas, ya kan? Untuk itu, saya diajari menaruh garam di pojok kamar agar auranya lebih lembut. Biasanya saya pakai wadah kecil, taruh di bawah ranjang atau di sudut dekat pintu supaya nggak gampang tersenggol. Tujuannya sederhana. Garam di sana ibarat pembersih. Menyerap energi negatif yang mungkin terbawa pulang. Saat menabur garam di kamar, jangan lupa pasang niat. Semoga tidurku tenang, mimpiku indah, dan tubuhku segar. Nenek saya pernah cerita, dulu kalau ada anak kecil rewel saat tidur, suka dibuatin garam pelindung di dekat bantal. Mungkin terdengar mistis, tapi siapa tahu itu membantu menyeimbangkan energi sehingga anak lebih nyenyak. Kalau kamu skeptis, boleh kok dicoba dulu. Siapa tahu ternyata efeknya positif. Toh, paling rugi cuma kehilangan sedikit garam, bukan? Saya sering mendengar ada yang bilang kamar tidur adalah cerminan batin, karena di sanalah kita paling jujur pada diri sendiri. Makanya, kalau di kamar saja kita berantakan, bisa jadi pikiran kita juga kusut. Menabur garam bisa menjadi simbol bahwa kita mau membersihkan hal-hal negatif dari dalam hati sebelum tidur. Kadang saya juga menambahkan aromaterapi seperti lavender atau melati biar suasana makin rileks. Sembari memutar musik lembut, kita meresap kedamaian dan melepas stres yang menumpuk seharian. Pengaruh garam di kamar ini ada yang merasakan langsung, ada juga yang tidak, tergantung sensitivitas masing-masing. Tapi yang pasti, banyak orang mengaku tidurnya lebih cepat dan bangun dengan mood yang lebih baik. Menurut saya, ini juga soal bagaimana kita menghargai proses bersih-bersih batin sebelum tidur. Bayangkan kalau tidur dengan rasa marah atau benci, pasti bangun paginya juga penuh kelelahan jiwa. Dengan menaruh garam, kita diingatkan untuk membebaskan pikiran dari segala beban, minimal untuk beberapa jam. Jadi, kalau kamu sering insomnia atau gelisah tak menentu, cobalah taruh garam di kamar tidur. Jangan lupa juga bersihkan kamar secara fisik, buang barang-barang yang nggak perlu, dan ciptakan suasana nyaman. Setelah itu, perhatikan bedanya. Apakah kamu merasa lebih damai atau sekadar lebih rileks? Siapa tahu, langkah sederhana ini bisa membawa perubahan besar pada kualitas istirahatmu. Yuk, kita geser ke sudut sakral berikutnya, karena masih ada yang perlu dijaga di dalam rumah kita. Kamar mandi sering kita pandang sebagai tempat membersihkan badan, tapi lupa kalau di sana juga kita membuang energi negatif. Bayangkan segala kotoran, baik fisik maupun non-fisik, sering numpuk di area ini, bikin suasana kadang sumpek. Saya menyadari hal ini saat merasa stres dan mendadak betah berlama-lama di kamar mandi, seolah ingin melepaskan beban. Nenek saya dulu mengatakan, kamar mandi itu rawan karena airnya membawa sisa-sisa energi yang kita buang. Makanya, menaruh garam di sini bisa membantu menetralisir energi buruk yang mengendap. Cara paling sederhana adalah menabur sedikit garam di area sudut kamar mandi, lalu biarkan larut dengan air. Kalau mau lebih total, larutkan garam dalam ember air dan pakailah untuk menyiram lantai atau dinding kamar mandi. Sambil melakukan itu, niatkan agar segala kotoran lahir batin ikut luruh bersama air. Saya biasanya melakukan ini seminggu sekali. Dan entah kenapa kamar mandi jadi terasa lebih segar dan tidak pengap.
Ups, jangan sampai lupa bilas ya, supaya tidak ada sisa garam yang bikin lantai licin. Kamar mandi juga bisa jadi sumber penyakit kalau kita biarkan kotor dan jarang dibersihkan, baik secara fisik maupun energi. Menaruh garam di tempat sabun atau rak kecil bisa membantu menjaga stabilitas getaran di sana. Saran dari orang tua Jawa, kalau habis mandi, jangan lupa cuci kaki dengan air garam supaya sisa energi negatif di lantai tidak menempel. Awalnya saya nggak percaya, tapi setelah rajin melakukannya, saya jadi jarang sakit kepala dan lebih rileks. Mungkin karena sugesti, tapi siapa tahu inilah kebijaksanaan orang tua tempo dulu yang patut kita jaga. Bagian paling penting dari kamar mandi adalah memastikan sirkulasi udara cukup, karena energi butuh ruang untuk mengalir. Garam hanya salah satu komponen, tapi kalau kamar mandi sumpek dan berbau, tentu efeknya kurang maksimal. Cobalah pasang ventilasi, bersihkan rutin, dan kombinasikan dengan ritual menabur garam untuk hasil yang lebih tokcer. Orang Jawa bilang, sugi orang gawa ketentreman, resik ngundang keberkahan. Artinya kebersihan dapat menghadirkan kenyamanan jauh lebih penting dari harta. Jadi jangan malas merawat kamar mandi, karena disitulah kita melepaskan segala yang tidak dibutuhkan tubuh dan jiwa. Setelah rutin menaruh garam di kamar mandi, kamu mungkin akan merasakan perubahan ringan, seperti mood yang lebih stabil. Tidak semua efeknya langsung terasa, tapi jika kita peka, kita akan menyadari aura rumah yang lebih selaras. Kalau kamu tipe orang yang sensitif dengan energi, pasti akan lebih cepat merasakan perbedaannya. Membuat kamar mandi jadi sudut sakral berarti kita memuliakan proses pembersihan, sehingga kehidupan kita pun lebih ringan. Selanjutnya, mari kita lihat sudut lain, yang diam-diam kerap jadi tempat bersembunyinya energi negatif. Pojok rumah sering sekali terabaikan, padahal di sanalah energi negatif suka numpuk tanpa kita sadari. Bayangkan pojok yang jarang disapu, jarang disinari matahari, pasti bisa jadi sarang debu dan aura lembab. Nenek saya percaya, kalau pojok rumah dibiarkan kotor, maka segala rasa malas dan kegelisahan akan betah tinggal di situ. Makanya salah satu ritual yang saya ikuti adalah menaburkan garam di tiap sudut rumah, terutama yang tersembunyi. Hasilnya, pojok-pojok itu tidak lagi terasa menyeramkan, malah menjadi lebih terang dan sejuk. Ada yang bertanya, kenapa harus garam, bukan kapur barus atau pengharum ruangan? Kita bisa saja pakai yang lain, tapi kapur barus dan pengharum ruangan hanya menutupi bau, sementara garam bekerja pada level energi. Konsepnya, garam membantu menyerap dan menetralisir vibrasi buruk, sehingga udara di sekitar pojok menjadi lebih bersih. Saya pribadi senang mencampur garam dengan sedikit ramuan herba kering, seperti daun sirih atau jeruk purut, biar semerbak alami. Selama niat kita baik, berbagai kombinasi ini akan memancarkan aura positif untuk seisi rumah. Setelah menaburkan garam, jangan lupa untuk membersihkan pojok tersebut secara fisik, seperti menyapu dan mengelap dinding. Kolaborasi aksi fisik dan niat batin inilah yang menurut saya membuat rumah terasa lebih nyaman. Kadang, perubahan ini tidak langsung kentara, tapi lama-lama kita akan merasakan rumah jadi jarang berisik energinya. Saya dulu sering dengar suara aneh di pojok ruangan pas malam, tapi setelah rutin menabur garam, suara itu hilang. Percaya atau tidak, hal-hal gaib kadang muncul karena mereka merasa tempat tersebut cocok jadi sarang. Kalau kamu penasaran, coba praktikkan di salah satu pojok saja dulu, lalu bandingkan rasanya dengan pojok lain. Siapa tahu setelah melihat efeknya, kamu jadi semangat membersihkan semua pojok rumah. Ingat juga pepatah Jawa, kebersihan iku cerminan iman. Walau terdengar klise, tapi memang terbukti bikin hati damai. Menaruh garam di pojok yang lembab juga membantu mengurangi bau apek, karena garam menyerap kelembapan berlebih. Pokoknya, rutinkan saja, nanti kamu akan menuai hasilnya sendiri. Setelah mengurus pojok rumah, kita akan merasakan energi yang lebih lega mengalir di setiap sudut. Keluarga jadi lebih betah berkumpul, tamu pun merasa nyaman saat berkunjung. Sebenarnya ini bukan rahasia besar, tapi sekadar kebiasaan positif yang kerap terlupakan di zaman serba sibuk. Mumpung kita sedang semangat, lanjutkan upaya ini ke sudut-sudut sakral lain, supaya rumah benar-benar bebas dari energi negatif. Mari bergeser ke bagian depan rumah, karena teras juga tidak kalah penting dalam menjaga harmoni. Teras dan halaman depan adalah wajah rumah, tempat pertama yang dilihat orang ketika datang bertamu, dan tempat terakhir yang mereka lihat saat pulang. Kalau teras penuh sampah atau berantakan, bukan cuma jelek dipandang, tapi juga membuka peluang bagi energi negatif untuk menumpang. Makanya nenek saya sering bilang,
Bersihkan teras dan tabur garam di sekelilingnya, biar jalan rezeki lancar dan gangguan jauh. Bisa kamu lakukan saat pagi, sambil menyiram tanaman dan menikmati udara segar. Percayalah, kebiasaan kecil ini akan membawa vibe positif yang memancar ke seluruh rumah. Menaruh semangkuk garam di teras konon mampu memfilter energi-energi kurang baik yang ingin masuk. Saya sendiri suka menambah bunga melati di mangkuk garam itu, biar wangi dan terlihat cantik. Efeknya, setiap pulang kerja saya merasa disambut kehangatan begitu menapakkan kaki di teras. Teman-teman yang main ke rumah juga bilang, rumahmu adem ya, padahal saya nggak pasang AC di ruang tamu. Mungkin memang energi positif dari garam itulah yang membuat suasana menjadi sejuk. Teras juga sering jadi tempat bergosip dengan tetangga, ya kan? Kalau obrolannya positif dan menggembirakan, energi baik pun akan menyebar ke seluruh rumah. Tapi kalau gosipnya negatif, aura tidak menyenangkan bisa terbawa masuk, sehingga kita perlu menetralkannya dengan taburan garam. Lakukanlah hal ini dengan rutin, misal seminggu sekali, sambil tetap membersihkan halaman dari daun kering dan sampah. Saya rasa sinergi antara kebersihan fisik dan spiritual inilah yang membuat kita bisa hidup tenteram. Beberapa orang meletakkan garam di pot bunga atau di sekitar tanaman depan rumah, dengan harapan tanaman itu tumbuh sehat. Katanya, garam dalam jumlah sedikit bisa menjadi nutrisi tambahan, tapi tentu jangan kebanyakan. Tanaman yang sehat turut memancarkan energi positif dan menghadirkan keteduhan yang menenangkan hati. Kalau rumah kita dikelilingi tanaman hijau yang segar, rasanya pikiran jadi lebih rileks. Bahkan tetangga juga ikut merasakan dampaknya. Tak heran jika leluhur kita menggabungkan pemeliharaan lingkungan dengan ritual menabur garam, sebuah pendekatan holistik. Teras dan halaman yang asri ditambah taburan garam di sudut-sudutnya, bukan cuma mempercantik rumah, tapi juga melindungi dari gangguan halus. Energi negatif enggan menembus bentang alami yang kita bangun melalui kebersihan dan niat tulus itu. Setelah kamu rutin menabur garam di teras, cobalah amati apakah suasana rumah lebih damai dan tamu pun lebih sopan. Pengalaman saya yang datang dengan niat buruk seringnya enggan berlama-lama di teras, apalagi sampai masuk ke dalam rumah. Nah, kini kita tinggal menjaga ruang keluarga. Jantung kehidupan rumah tangga yang harus dibahas di bab berikutnya. Ruang tengah atau ruang keluarga adalah pusat aktivitas bersama, tempat bercengkrama, menonton televisi, atau sekadar ngobrol santai dengan orang tercinta. Kalau energi di sini nggak enak, semua orang pasti lebih suka menyendiri di kamar masing-masing. Makanya penting untuk menjaga vibrasi positif di ruang tengah, supaya komunikasi keluarga lancar dan harmonis. Saya sering meletakkan semangkuk garam di meja atau di sudut ruang, kadang ditambah sedikit bunga segar. Tujuannya, selain mempercantik, garam ini akan membantu menyerap emosi negatif yang mungkin muncul saat berkumpul. Coba deh, kalau keluarga sedang berselisih paham, tenangkan suasana dengan menyalakan musik lembut dan taburkan garam tipis-tipis di sudut ruangan. Niatkan agar pertengkaran cepat mereda dan hati masing-masing jadi lebih terbuka. Gak perlu dramatis, cukup lakukan dengan diam-diam sambil berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Saya ingat betul, pertama kali melakukan ini, pertengkaran besar di rumah langsung mereda jadi diskusi yang konstruktif. Bukan karena garamnya aja sih, tapi mungkin garam itu membantu memecah ketegangan yang sudah memuncak. Ruang tengah juga seringkali jadi tempat meletakkan barang-barang elektronik seperti televisi atau gawai yang memancarkan gelombang tertentu. Beberapa orang percaya hal ini bisa berpengaruh pada aura ruangan, meski belum ada penjelasan ilmiah yang pasti. Namun, menaruh garam di dekat peralatan elektronik dipercayai bisa membantu menetralkan medan elektromagnetik yang bikin pusing. Saya sendiri merasakan setelah rutin menaruh garam di dekat televisi, mata nggak cepat lelah dan suasana ruang jadi lebih adem. Bisa jadi ini cuma sugesti, tapi kalau efeknya baik, kenapa harus ragu untuk mencoba? Pastikan juga ruang tengah ini selalu rapi, karena kekacauan visual bisa bikin energi kita ikut kacau. Nenek saya menekankan pentingnya membersihkan debu menata barang dan memberikan harum-haruman seperti dupa atau essential oil. Garam adalah penyempurna semacam polisi energi yang menertibkan aura berkeliaran di ruangan. Saat ruang tengah bersih, anak-anak betah belajar, orang tua pun nyaman berlama-lama bercakap, dan itu meningkatkan kualitas hubungan. Kalau ada tamu, mereka juga akan merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan, karena kita menata ruangan dengan cinta.
Menjaga ruang tengah itu seperti menjaga denyut nadi keluarga, karena di sanalah kita sering bertukar cerita dan kasih sayang. Ketika menaruh garam, jangan lupa ucapkan harapan sederhana. Semoga keluarga ini selalu harmonis dan dijauhkan dari perselisihan. Kalau kelihatan garam sudah kotor atau lembab, gantilah dengan yang baru. Tanda kita terus memperbarui niat. Saya percaya, upaya menjaga ruang tengah akan membuahkan suasana batin yang hangat bagi seluruh anggota keluarga. Selanjutnya, mari kita bahas apa yang bisa terjadi setelah semua ritual garam di 7 sudut sakral ini kita jalani. Setelah menaruh garam di 7 sudut sakral, biasanya perubahan yang terasa adalah suasana rumah jadi lebih ringan dan kondusif. Seringkali kita mendapati pertengkaran berkurang, tidur lebih nyenyak, dan rezeki pun terasa lebih lancar. Ini mungkin terdengar too good to be true, tapi banyak orang Jawa percaya bahwa energi yang bersih akan menarik kebaikan. Saya pun merasakan, seperti beban di hati sedikit demi sedikit menghilang, dan keluarga lebih mudah diajak kerjasama. Lucunya, tamu yang datang sering memuji rumah kita nyaman, padahal dulu biasa-biasa saja. Perubahan ini tidak serta-merta membuat hidup kita bebas masalah ya, karena hidup pasti ada naik turunnya. Tapi setidaknya, dengan rumah yang energinya positif, kita menghadapi masalah dengan kepala lebih dingin. Contohnya, saya dulu sering kesal dengan hal-hal kecil, sekarang lebih bisa menahan emosi. Siapa tahu, garam yang kita tabur jadi pengingat bahwa kita ingin kebersihan hati dan pikiran senantiasa terjaga. Dan kalaupun ada masalah besar, rumah ini akan menjadi tempat perlindungan yang nyaman untuk pulih. Beberapa pengalaman orang juga menunjukkan bahwa setelah rutin melakukan ritual ini, mereka mendapat kemudahan dalam urusan pekerjaan atau bisnis. Bukan berarti garamnya yang mendatangkan uang, tapi energi positif itu membuat pikiran lebih jernih, sehingga kita bisa mengambil keputusan tepat. Selain itu, frekuensi konflik antar anggota keluarga menurun dan komunikasi jadi lebih terbuka. Ada juga yang merasakan gangguan mistis seperti suara aneh atau penampakan menghilang begitu saja. Mungkin ini sugesti, tapi jangan remehkan kekuatan sugesti positif dalam membangun kebahagiaan hidup. Kita juga patut ingat, menjaga energi rumah bukan tugas satu kali saja, tapi harus berkelanjutan. Karena energi negatif bisa datang kapan saja, terlebih saat kita sedang lengah atau penuh amarah. Rutinlah mengganti garam, membersihkan pojok, merapikan teras, dan menyegarkan kamar mandi. Nenek saya suka bilang, ojo sok males, ayo rajin gelem tumindak. Yang artinya jangan malas, yuk rajin bertindak. Karena kebiasaan baik akan melahirkan hasil yang baik, sementara malas-malasan hanya mengundang kesemrawutan. Pada akhirnya, taruhlah garam di 7 sudut sakral ini. Bukan sekadar tindakan fisik, tapi juga simbol niat kita untuk hidup lebih damai. Kepercayaan kita pada kekuatan garam bersanding dengan keyakinan bahwa Sang Pencipta selalu melindungi. Semoga petuah ini bisa menginspirasi kamu untuk merawat rumah lebih tekun dan menghadirkan kesejukan bagi seluruh keluarga. Kalau setelah ini kamu merasakan perbaikan di rumah, anggap saja itu tanda bahwa leluhur kita memang sudah bijak sejak dulu. Selamat mencoba, dan semoga segala kebaikan menyertai rumah tangga kita semua.